Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sakit tentunya sebagai pusat layanan akan ada kematian. Kematian ini harus dilaporkan berdasarkan Kementerian Kesehatan dan WHO. Adapun kenapa kita perlu penyebab kematian? Untuk menyediakan dan menjelaskan data tentang kematian tersebut dan menjadi pedoman untuk tindakan lanjut dari kementerian atau dari rumah sakit dan sebagai untuk memonitor perjalanan suatu penyakit. Adapun sertifikat yang harus kita isi adalah sudah tersedia di rumah sakit. Di sini ada di bagian bawah itu ada yang disebut penyebab kematian berdasarkan ICD-10. Di dalam ICD-10 ini harus kita isi. Setiap dokter mempunyai kewajiban untuk mengisi ini. Di sini ada dua, yaitu kematian yang umur di atas 7 hari dan di bawah 7 hari. Nah, yang di atas 7 hari ini ada dua yang harus diisi. Pertama adalah kelompoknya penyebab langsung, penyebab antara, penyebab dasar. Dan yang kedua adalah kondisi lain yang berkontribusi tapi tidak berkaitan dengan penyebab langsung, penyebab tadi. Nah, pasien yang meninggal, pertama kita harus mengetahui yang harus kita isi adalah penyebab dasarnya dulu ya. Kalau memang sulit, penyebab dasarnya apa? Ya. Misalnya pasien datang dengan kanker, maka kankernya apa kita isi dulu? Kanker, misalnya kanker kolon. Ya. Kemudian penyebab antaranya. Penyebab antara artinya sekuen dari kanker kolon. Mungkin kanker kolon ini sudah menyebar, ya, metastasis. Misalnya dia metastasis ke tulang, ya, metastasis ke tulang atau metastasis ke paru-paru. Maka ditulislah penyebab antara ini adalah metastasis tulang atau metastasis paru. Kemudian pasien ini meninggal. Meninggalnya kenapa? Karena adanya proses metastasis tadi. Ya, proses metastasis tadi misalnya adalah ke paru-paru. Maka penyebabnya adalah mungkin asidosis respiratorik misalnya, ya. Atau misalnya karena ada fraktur, metastasis fraktur terjadi emboli. Maka dia akan terjadi emboli paru. Maka penyebab langsung adalah emboli paru. Nah, begitulah cara mengisinya yang baik dan benar. Baik. Nah, untuk yang kematian di bawah 7 hari ini adalah ada bayi, ada ibu. Maka kita akan ada tulis di situ penyebab utama bayi, kemudian penyebab lain bayi, kemudian penyebab utama ibu dan penyebab lain ibu. Ya, misalnya bayi datang dengan adanya kelainan kongenital, ya. Misalnya pasiennya dengan anencephalus. Bayi meninggal, maka penyebab utama bayi adalah anencephalus. Ya. Penyebabnya yang lain bayi, penyebab ibu adalah misalnya kehamilan. G1 P2A0 hamil 15 minggu dengan anencephalus. Kalau yang ini harus kita isi seperti itu. Jadi kita harus menghindarkan mengisi penyebab langsung itu adalah multi organ failure. Misalnya kita menyebab kegagalan jantung atau kegagalan paru atau kegagalan hati. Nah, ini harus kita hindarkan mengisi sebagai penyebab langsung. Oleh karena itu kita sebagai dokter harus tahu persis bagaimana perjalanan penyakit pasien ini, sehingga kita bisa mengisi dengan baik penyebab kematian ini. Nah, dan tidak lupa juga kita harus mengisi waktu perjalanan penyakitnya. Sudah berapa lama penyakit tersebut diderita? Berapa lama perjalanan penyakit sampai dia menderita penyakit tersebut sampai dia kematiannya. Itu harus diisi di selang waktu mulai terjadinya. Di sebelah kiri bawah itu ada yang harus kita isi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat para dokter sekalian dan utamanya para residen yang mengisi ini untuk laporan kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.